Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Sekali lagi, semoga berkat Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa kelima. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumun di Dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah yang besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkan aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa Yesus masuk ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Ada sekian banyak perahu yang ada, tapi Yesus masuk ke dalam perahu Simon. Dari sekian banyak orang yang ada, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergulatan dalam hidupmu. Dan Tuhan datang melalui setiap orang yang ada di sekitarmu untuk membantu dan menolong engkau. Tuhan akan selalu setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Tadi dikatakan bahwa Tuhan menyuruh Simon untuk menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu Dia mengajar banyak orang dari atas perahu. Yesus berjuang untuk membawa semakin banyak orang sampai kepada keselamatan. Orang harus bisa merasakan bahwa Bapa begitu Bapa yang baik. Mereka harus bertobat dan melakukan kehendak Bapa di surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian Yesus menyuruh Simon untuk bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Lalu Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras tapi kami tidak menangkap apa-apa." Kita juga demikian. Kadang kita berdoa setiap hari tapi kadang doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Kadang kita bekerja keras tapi kita tidak mendapat apa-apa. Tapi kita belajar dari sikap Simon hari ini. Karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Bapak, Ibu, kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan selalu memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan kita harus berjuang untuk menumbuhkan iman kita dengan setiap firman yang kita dengar. Bahwa Dia Bapa yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita.
lakukanlah apa yang menjadi perintahnya, maka mujizat itu akan terjadi. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau terus menderita. Tapi Tuhan mau melihat kesetiaanmu, kepercayaanmu, imanmu. Apakah engkau tetap setia? Sekalipun engkau sedang punya kesulitan, sekalipun seakan-akan pekerjaanmu sia-sia, apakah engkau terus mengandalkan Tuhan? Maka mujizat terjadi. Kata Simon tadi, karena engkau menyuruhnya, maka dia menebarkan jala dan menangkap ikan yang banyak. Mujizat terjadi. Mari kita terus melakukan perintah-perintah Tuhan, maka mujizat-mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan takut, karena Dia Allah yang tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk percaya kepadanya, dekat dengan Dia, lakukanlah perintahnya, maka mujizat menanti Anda dan saya. Harus ada kerjasama antara Tuhan dan kita. Maka mari kita buka hati kita. Kita berjuang untuk menumbuhkan iman kita melalui pengalaman-pengalaman yang terjadi. Lihat uluran tanganmu, bukan hanya dalam perkara-perkara besar, tapi hal-hal sederhana di mana Tuhan menyapa engkau. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas semua penyertaan-Mu, kehidupan, kesehatan, rezeki dalam kehidupan kami masing-masing. Ampuni kelemahan-kelemahan kami. Tambahkan iman kami, agar kami selalu melakukan apa yang menjadi perintah-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah orang-orang sakit, orang-orang yang saat ini sedang mengalami keputusasaan. Biarlah mereka juga mengalami mujizat yang datang daripada-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.